serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Ya, selamat malam, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam Pak Yuswanto, selamat datang di Zoom PDKK Online Tuasebio. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada malam hari ini kita bersyukur, kita boleh memuji, kita boleh memuliakan Tuhan kita, dan kita boleh menyembah Tuhan kita. Firman pada malam hari ini dibawakan oleh Bapak Yuswanto dengan tema tetap beriman di dalam keterpurukan akibat pandemi. Kita percaya kita semua yang hadir di sini selama kita masih hidup, terlebih hampir 2 tahun kita mengalami pandemi, kita harus tetap beriman, masih ada pengharapan, masih ada sukacita, walaupun mungkin saat ini di antara kita semua yang hadir melalui Zoom online ini memiliki pergumulan yang sangat berat, baik itu soal pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan keluarga, ataupun yang lainnya. Tapi kita percaya, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan kita melalui puji-pujian yang kita bawakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bertemu melalui udara, melalui Zoom, maka di tempat masing-masing Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan, kita bersukacita, kita tanggalkan setiap kesedihan, setiap beban hidup kita. Kita mau kasih senyum, kita mau kasih muka yang gembira untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Benar Tuhan, kami saat ini mau tanggalkan setiap beban dan kesedihan di dalam hati kami. Kami mau kenakan jubah pujian untuk menyambut
hadirnya Sang Raja. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom online PDKK Tua Sebio untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapak, Engkau saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Bukalah hati kami Bapa, bukalah telinga kami, bukalah pikiran kami, tanggalkan setiap beban kehidupan yang ada pada kami saat ini. Kami percaya Bapa, Bapa memberikan solusi yang terbaik untuk setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi. Kami juga mohon agar Bapak turut campur tangan di dalam pelaksanaan Zoom online pada malam hari ini. Bapak berkati setiap Wi-Fi yang kami gunakan, setiap HP, laptop yang kami gunakan, sehingga biar kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu tanpa ada gangguan dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita mau datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mengungkapkan segala rasa syukur kita sepanjang hari ini atas berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Mari saat ini kita angkat satu pujian. Kita katakan, ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah
pada waktunya. Bapa, terima kasih atas segala rencanamu yang terindah bagi kami. Terima kasih atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu silakan kalau mau syukur silakan di-unmute. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas napas kehidupan, atas kasih setia dan perlindungan-Mu pada kami dan keluarga. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, atas kesempatan yang boleh kami terima dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Banyak banget yang gabung. Oke, Bapak, oke. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kalau Engkau selalu menyertai kami di dalam masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat kasih-Mu yang dapat kami rasakan setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas pelaksanaan MRT dan begitu banyak pasangan-pasangan yang dapat pelajaran yang berguna yang akan menolong mereka untuk membangun keluarga-keluarga yang bagus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapa, Engkau tahu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu ada, selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah, kasihanilah kami orang berdosa ini Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan hati kami, pikiran, perbuatan, dan perkataan kami Tuhan. Agar kami layak untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari Allah Roh Kudus. Engkau urapi, Engkau lawat setiap dari kami yang ada di rumah yang ikut Zoom ini Tuhan. Kira kasih-Mu Tuhan boleh memenuhi setiap hati kami yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu bagi Dia. Karena Dialah yang terindah, termanis dalam hidup kita. Mari kita saat ini Tuhan, ya Bapak, kita mau menyambut Tuhan, kita mau sambut Dia dalam kehidupan kita. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Shikara baba ya baba ya baba ya baba shikira baba baba baba. Oh kirana ya kami Kau yang layak
Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Siala papa pamayera pamayera pesikira papa papa papa. Sikala yera pamayera pesikira pamayera. Sikira papa pamayera papa pamayera. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sikira yera pamayera. Sikira papa pamayera. Sikira pamayera. Yo yera pasantara. Sikira papa. Oh yera pesikira papa pamayera. Setiap tetes air matamu akan ku ganti dengan damai dan sukacita. Apapun keadaanmu saat ini, engkau berharga di mataku. Janganlah takut anak-anakku. Janganlah khawatir akan apapun juga. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku akan memberikan kelepasan dan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang anakku. Bersamaku akan terasa ringan dan enak. Carilah aku, tekunlah di dalamku. Engkau akan mendapatkan segala-galanya.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu malam ini. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Yuswanto. Urapi beliau secara khusus Tuhan. Apapun yang disampaikan sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kepada Bapak Yuswanto kami persilakan. Baik. Selamat malam Pak Andi, Pak Surya. Bisa dengar suara saya Pak? Ya Pak, kedengeran. Selamat malam Pak Yuswanto. Kedengeran ya suaranya ya Pak Surya? Ya, oke. Baik. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian, dari kawan-kawan daripada PD PKK Kosebio. Malam hari ini saya mau share screen. Nama saya Yuswanto, belum. Maaf, nama saya Yuswanto. Tepatnya Yuswanto Prananto. Saya dari Paroki Kelapa Gading, yaitu dari Paroki Santo Yakobus. Malam hari ini saya diminta untuk membawakan tema tentang beriman di dalam keterpurukan akibat pandemi. Saya bisa share screen sebentar ya. Ya, sudah terlihat screen-nya? Sudah terlihat belum, Pak? Ya Pak, oke. Ya, oke. Ya. Ya. Baik, jadi temanya adalah beriman di dalam keterpurukan akibat pandemi. Ya. Tuhan Doa Karismatik Katolik, Santa Maria di Fatima, Tuhan Subio, 26 April. Kalau kita bicara tentang iman, sebetulnya sudah ada kurang lebih sekitar 558 kali disebut di dalam Perjanjian Baru. Jadi, iman itu harus ditumbuhkan. Dikembangkan agar supaya bisa bermanfaat dan berguna untuk kita dan orang lain. Baik, iman. Kenapa orang harus beriman? Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin sedikit ilustrasi begini. Pada suatu hari itu ada satu kejadian di luar Jakarta, yaitu waktu itu di Ruteng waktu itu ya. Ada 2 orang anak yang dia memanjat bangunan cukup tinggi, kurang lebih sekitar 2 lantai begitu. Dia naik ke atas, yang satu namanya Tony, yang satu namanya Andi. Begitu dia naik di atas, sampai di atas, rupanya ada suatu hal yang kurang menguntungkan, yaitu ada tangga yang dia pakai ternyata jatuh. Sehingga anak itu tidak bisa turun. Tangganya jatuh dan patah. Kemudian ada seorang bapak tua di bawah memanggil kedua anak itu, Tony dan Andi, suruh segera turun ke bawah. Tapi Tony ini ragu-ragu. Dia mau turun, dia mau loncat, dia nggak berani. Tapi begitu Andi dipanggil, Andi, cepat kau turun ke bawah. Tanpa ragu-ragu lagi langsung Andi melompat turun. Pertanyaannya adalah, kenapa Andi kok begitu yakin dan langsung loncat? Sedangkan Tony penuh dengan keraguan-raguan. Penuh dengan kebimbangan. Bahkan dia tahu bahwa dia harus loncat, tetapi dia tidak segera langsung loncat. Kenapa? Karena ternyata yang memanggil tadi adalah bapaknya si Andi. Andi kenal betul bahwa ini adalah bapakku yang memanggil aku. Maka dia percaya betul dan dia langsung loncat. Jadi, tangkap oleh bapaknya dan akhirnya Andi selamat. Ini salah satu ilustrasi bagaimana kita menggambarkan satu. Andi sangat beriman. Dia percaya betul. Siapa yang memanggil dia, dan dia langsung lakukan. Tanpa reserve. Tetapi Tony masih ada keraguan-keraguan. Mungkin juga dia beriman, tetapi dalam iman itu ada satu ketidakpercayaan. Iman adalah
penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita beriman, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka itulah kita disebut dengan Nah, kenapa orang akan beriman? Ini yang menjadi pertanyaan. Orang kok bisa beriman? Kenapa? Karena pertama, karena seperti Andi tadi, dia mengenal betul. Karena dia kenal, maka dia beriman. Demikian juga kita. Kalau kita betul-betul mengenal siapa gembala kita, mengenal dengan persis siapa Tuhan kita, maka kita akan punya Tapi kalau kita tidak kenal, seperti Tony tadi, dia masih bingung-bingung nih, orang tua bapak-bapak nih, siapa yang manggil-manggil saya? Dia tidak begitu jelas, maka dia akan menjadi ragu. Artinya dia tidak beriman, pada kurang beriman. Ya. Penting sekali kalau kita mau beriman kita lebih baik, lebih kuat, maka kita harus lebih mengenal siapa Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa imanmu adalah sebesar biji sesawi. Ini yang disampaikan di dalam ilustrasi pada malam hari ini. Iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil sekali. Kalau kita ke Israel, kita pernah tahu tentunya biji sesawi itu adalah sangat kecil sekali. Dan Yesus di sini membuat satu perumpamaan dengan iman sebesar biji sesawi. Dan dia bilang bahwa dengan iman sebesar sesawi itu memindahkan gunung. Dengan iman yang sedemikian kecil bisa memindahkan gunung. Banyak orang pasti akan bertanya-tanya, apakah itu masuk akal ya? Rasanya nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin gunung bisa dipindahkan oleh iman yang sebegitu kecil? Orang masih mungkin bertanya. Ya. Nah, tetapi sebetulnya iman itu adalah suatu misteri. Memang tidak bisa dihitung secara rasional. Nah, kebanyakan kita manusia hidup sehari-hari seringkali justru terjebak masuk ke dalam kehidupan yang masuk akal. Manusia cenderung untuk menyelesaikan setiap masalah dengan akalnya sendiri. Sedangkan iman itu yang sebesar biji sesawi adalah satu misteri. Sesuatu yang memang tidak bisa dirasiokan. Manusia selalu mengkait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hidup mereka dengan bagaimana dia mencoba untuk menyelesaikan dengan akal-akal dia sendiri. Sedangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak masuk akal. Persoalan-persoalan yang muncul, yang sehari-hari kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak sekali hal yang sebenarnya terjadi tidak masuk akal sama sekali. Seperti di Roma 12 ketika dikatakan bahwa iman adalah anugerah dari Allah. Orang yang beriman adalah karena dia mendapat anugerah dari Allah, itu ada di Roma 12:3. Jadi janganlah pernah kita mencoba merasionalisasikan apa itu arti daripada ini. Nah, seringkali kita sudah beriman, tetapi tidak murni. Iman itu sendiri tidak sepenuhnya. Masih kadang-kadang ada rasa keraguan-raguan. Masih ada rasa pertanyaan-pertanyaan. Ayat yang Matius 17, 14-20, di situ dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada seorang orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu,
tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Orang ini sudah membawa anaknya yang sakit itu kepada murid-murid Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Sedangkan kita harusnya tahu bahwa murid Yesus itu tiap hari hidup bersama dengan Yesus. Harusnya iman mereka jauh lebih kuat. Tapi ternyata dia tidak bisa menyembuhkan. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu, dan padanya anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Itu pertanyaan para murid kepada Yesus. Dia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Ingat, murid Yesus sudah beriman, tapi iman dia belum murni. Dalam iman dia masih ada pertanyaan, ada keraguan-keraguan. Yesus mengatakan, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil." Ini Matius 17, 14-20. Artinya apa? Kalau kita tidak mempunyai iman yang murni, yang betul-betul iman sepenuh hati, maka kita tidak bisa memindahkan gunung, apalagi menyembuhkan daripada kuasa-kuasa si jahat. Yang maksud daripada Tuhan katakan pada Matius 17 tadi. Jadi kalau kita harus beriman, maka iman kita harus betul-betul iman yang murni. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah kita melakukan itu. Seringkali kita banyak sekali terganggu, terintervensi oleh pikiran-pikiran kita, oleh situasi, oleh tekanan-tekanan kiri kanan, sehingga seringkali kita sudah meragukan iman kita sendiri. Sehingga gunung permasalahan yang sedang kita hadapi itu tidak bisa dipindahkan. Tetap berada di depan mata kita. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memang ada satu kelemahan. Yaitu apa? Egonya terlalu kuat. Manusia kebebasan mutlak kepada kita. Seringkali manusia ini salah menggunakan kebebasan tersebut. Karena kita salah menggunakan kebebasan, maka muncullah sikap ego kita. Sikap ego kita inilah yang sering kali justru membuat kita menjadi ragu-ragu, membuat kita tidak percaya dan tidak beriman. Atau melemahkan iman kita sendiri. Bukan tidak beriman, tapi melemahkan iman kita. Karena keegoan kita. Nah, seringkali juga tidak sabar, buru menyelesaikan, dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana di Matius 17, 14-20 tadi Yesus mengatakan bahwa karena kamu kurang percaya. Ada nggak ayat lain yang ingin saya sampaikan? Ada. Yaitu dari Markus 9, 17-26. Mari kita lihat sebentar. 9:17 mengatakan begini. Kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lihat, ya. Antara Markus ini dengan Matius ini hampir sama. Minta tolong kepada muridnya,
Tapi muridnya tidak bisa menyelesaikan. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya, bawalah anak ini kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya, maka roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami itu? Jawabnya, sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya. Kelihatan sekali bahwa orang tua ayah itu ragu-ragu antara iman. Dia mengatakan apa? Jika engkau dapat. Kata-kata jika engkau dapat menandakan bahwa dia ragu-ragu akan kuasa Allah itu sendiri. Maka jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah penekanan. Yesus mengatakan bahwa jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya. Dia baru sadar bahwa di dalam kepercayaan dia ada sesuatu yang dia masih ragukan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasuki. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Lihat Bapak Ibu, antara Matius dan Markus kira-kira inti yang sangat sama. Adalah, penekanannya adalah kepada ketidakpercayaan. Iman yang ikuti dengan rasa ketidakpercayaan, rasa-rasa keraguan-raguan. Itulah bukan iman yang sepenuhnya. Yang kita harapkan pada pertemuan pada hari inilah bagaimana kita beriman dengan benar, beriman seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingat bagaimana kisah Petrus, waktu dia sedang mendaring kapalnya, seharian semalaman dia sudah mencari ikan, tetapi sampai pagi hari dia tidak mendapatkan apa-apa. Kosong. Dia merapat ke daratan, Yesus datang dan mengatakan kepada dia, apakah kau dapat ikan? Yesus mengatakan tidak. Lalu Yesus naik ke kapal itu dan dia mulai berbuat. Selesai berkhotbah, maka Yesus mengatakan kepada Petrus, pergilah lebih ke dalam untuk mencari ikan. Awalnya Petrus merasa aneh. Anak orang tukang kayu, bukan nelayan, mengajari seorang nelayan yang sudah sedemikian berpengalaman untuk mencari ikan pada waktu siang hari. Suatu hal yang mustahil. Ya, saya cari ikan itu malam hari, bukan siang hari. Tapi ini kenapa siang hari saya sudah cari ikan? Akhirnya Petrus mengatakan, baik. Disinilah muncul iman Petrus. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Awalnya dia ragu-ragu. Iman penuh keraguan-raguan. Apa mungkin saya bisa mau siang hari mencari ikan? Yang perintah bukan orang yang berpengalaman di bidang mencari ikan. Tapi setelah ditekankan oleh perintah Tuhan, maka dia, saya laksanakan.
Ini menandakan bagaimana iman Petrus sudah mulai tumbuh. Nah, dari dua hal tadi, dua firman tadi, maka mari kita lihat hal yang situasi yang sekarang kita hadapi. Kita sadar bahwa kita ini sulit sekali sekarang mengatasi masalah yang kelihatannya begitu besar, ibarat gunung yang sangat tinggi. Banyak sekali permasalahan hidup yang kita hadapi pada saat sekarang, waktu dekat ini. Saya kira semua orang tahu, sampai 1 tahun kita semua sudah mendalami masa pandemi. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hidup. Lalu masalahnya kenapa kita tidak bisa mengatasi hal itu? Sudah 1 tahun, hampir masuk tahun kedua. Tapi kita belum bisa mengatasi masalah itu. Kenapa? Pertama adalah karena masih ada keraguan-raguan. Adanya rasa kurang percaya tadi. Nah, kalau kita kurang percaya, sebetulnya yang menjadi masalah bukan hanya dengan kita saja. Dengan siapa yang menjadi masalah? Ketidakpercayaan Anda menjadi masalah juga bagi Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia kurang percaya akan iman kita, maka ketidakpercayaan kita akan menjadi permasalahan bagi Tuhan. Apa permasalahan bagi Tuhan? Sederhana. Menjadi masalah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup Anda. Dia mau melakukan sesuatu untuk Anda. Dia akan mau berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dia akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan. Tetapi tidak bisa terjadi. Karena apa? Karena kita kurang percaya. Ada keraguan-raguan, maka mujizat itu tidak terlaksana. Sedangkan Tuhan sudah begitu ingin menyelesaikan, ingin melaksanakan. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita, dia mau berbuat sebaik mungkin. Tetapi tidak terjadi. Karena apa? Karena kekurangan percaya. Kalau kita lagi percaya, maka memindahkan gunung dengan iman sebesar saya pasti terjadi. Iman, kalau kita beriman, tidak berarti akan terbebas dari terhindar dari masalah. Tapi minimal akan membuat kita bertahan di dalam setiap cobaan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah beriman, pasti aman. Jalan tol, tidak juga. Bisa saja kita tetap menghadapi masalah. Tetapi, paling tidak, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi masalah, dengan kita beriman kepada Tuhan dengan iman yang murni, maka paling tidak kita bisa bertahan di dalam pencobaan yang sedang kita hadapi. Itu pasti akan berlalu. Nah, mari kita lihat kepada kenyataannya. Masalah besar terjadi saat sekarang. Gara-gara apa masalah terjadi? Saya kira gara-garanya ini kan, semua tahu. Inilah penyebab utamanya. Corona ini yang membuat masalah begitu besar yang semua orang mengalami saat sekarang. Membuat orang menjadi bisnisnya turun. Saya pun mengalami hal itu. Bagaimana bisnis saya sebelum Corona malah. Saya mengalami bisnis saya adalah sebelum Corona itu terjadi. Sebelum Corona itu terjadi di Indonesia, saya sudah mengalami penurunan dalam bisnis saya. Bertahap, tapi pasti. Itu Corona masuk semakin dalam. Sehingga setiap orang menjadi makin stres. Saya juga mengalami hal itu. Itu berat tekanannya waktu itu. Antara dua pilihan. Apakah kita berhentikan saja para karyawan kita, atau kita berhenti dalam bisnis kita? Atau kita potong saja gaji mereka? Atau kita mau apa sekarang? Membuat kita menjadi makin stres, makin bingung, semakin bimbang, dan sebagainya. Selain stres, apa lagi terjadi? Banyak orang yang mesti PHK. Banyak karyawan-karyawan yang harus meninggalkan pekerjaannya karena pemutusan
pemutusan hubungan kerja. Habis di PHK, terjadi keributan di rumah tangga mereka karena tidak ada penghasilan, anak-anak tidak sekolah, ibu yang biasanya tidak pernah mendidik anak-anak di rumah, sekarang dipaksa untuk mendidik anak-anaknya di rumah, menjadi guru, menjadi semakin stres karena seorang ibu tidak biasa mengajar anaknya, tiba-tiba sedang harus mengajar anaknya. Terjadi perdebatan, kekerasan dan keributan. Akhirnya juga banyak juga yang terdampak oleh penyakit COVID, oleh pandemi itu sendiri. Teman saya sudah hampir 21 hari, sekarang masih di ICU, dia belum juga ada tanda-tanda untuk sembuh. Berapa dana sudah habis, cukup besar. Ya, jadi tekanan mereka juga lebih berat, stresnya karena tidak sembuh. Sudah berdoa, sudah novena, sudah segala macam, tapi doanya juga belum dikabulkan. Belum ada jawaban. Inilah masalah. Masalah yang sedang dihadapi oleh setiap orang. Masalah yang kita hadapi sekarang secara real. Secara pasti, secara real kita hadapi ini situasi. Lalu bagaimana dengan situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi? Ini menjadi pertanyaan dari hari ke hari. Setiap orang akan bertanya-tanya, bagaimana kita mengatasi? Bagaimana? Nah, di sini saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam kehidupan situasi sekarang ini, manusia yang ada di dunia ini cenderung selalu memikirkan fokus kepada masalah. Bisnis yang turun, menjadi buat orang stres, di PHK, keributan di rumah tangga dengan tetangga, dengan orang lain, mengakibatkan sakit yang tidak berkepanjangan, doa yang tidak dikabulkan, itu yang menjadi fokus pemikiran pada saat sekarang. Dan mereka hanya bisa bertanya, bagaimana mengatasinya? Bagaimana harus mengatasi sesuatu? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita lupa, sering melupakan bahwa kita punya gembala yang baik. Kita lupa ada dia, seorang gembala yang baik, yang mengenal betul domba-dombanya, yang mengerti dengan satu persatu domba-domba, dan dia selalu memberi kenyamanan kepada domba-dombanya. Dia yang menjaga domba-dombanya. Dia memberikan padang rumput dan air yang berlebihan untuk domba-dombanya. Serta dia mempertaruhkan nyawanya. Ini sering kali kita lupakan pada saat kita terjebak pada satu permasalahan. Persoalan ini bukan persoalan besar. Tetapi kita membesarkan sendiri karena alam pikiran kita. Kalau kita ingat kepada yang di atas ini, bahwa kita punya gembala yang baik, kenapa kita harus khawatir? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa masih ada kekhawatiran? Kenapa masih harus takut menghadapi kenyataan? Toh kita ada gembala. Gembala itu tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dan gembala itu tidak akan pernah membuat kita terjebak oleh situasi ini menjadi terpuruk. Tidak. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang pasti akan menyelamatkan. Tetapi selain itu dia gembala yang baik, maka kita juga harus menjadi domba yang baik. Kita menjadi domba yang baik. Jangan gembalanya baik, tapi dombanya nakal. Ini repot. Seringkali dombanya bukan baik, tapi domba yang nakal. Bagaimana menjadi domba yang baik? Ya jelaslah bahwa dia harus taat dan patuh kepada sang gembala itu sendiri. Kalau kita tidak taat dan tidak patuh dengan sang gembala, maka kita akan mengalami masalah-masalah itu. Kita akan terlempar keluar dari kerumunan itu, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita akan tersingkirkan dari kelompoknya, dan akhirnya kita akan terjebak masuk ke dalam perangkap-perangkap kesulitan.
Oleh karena itu, harus ada kerjasama antara gembala dengan dombanya. Kita membutuhkan Tuhan, ya betul. Setiap manusia membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan juga membutuhkan kita. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara sang gembala dan sang domba. Sudah punya gembala yang baik, maka dombanya juga harus domba yang betul-betul menjadi domba yang baik, domba yang patuh, domba yang taat, domba yang setia untuk menjalankan semua perintah-perintah daripada gembala. Kenalilah gembala, suara gembala. Demikian juga seperti sang gembala mengenali domba. Jangan mau mendengarkan suara-suara lain. Jangan mau mendengarkan gembala-gembala palsu yang berusaha untuk mempengaruhi hidup kita. Itulah peran daripada domba-domba yang baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup saya selama situasi ini, sebetulnya saya mulai mengalami situasi yang begitu sulit pada saat tekanan yang paling berat adalah sebelum terjadinya pandemi COVID ini. Itu tepatnya tahun 1998. Waktu itu terjadi suatu krisis ekonomi moneter yang begitu besar, yang begitu berat, sehingga saya harus meninggalkan kantor saya, dan saya harus mulai menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, waktu itulah pertama kali di mana saya mulai mengenal Tuhan. Saya dibaptis pada usia masih kecil, pada usia 10 tahun. Aktif di gereja, tapi kemudian karena situasi dan lingkungan jalan hidup saya, maka saya mulai menjadi anak-anak dunia. Tadinya saya anak Allah, kemudian bergeser, berubah menjadi anak dunia. Saya betul-betul menikmati kehidupan duniawi. Sampai berjalan tahun 1998, jadi krisis moneter yang cukup besar, cukup serius. Dan saya mengalami satu situasi keterpurukan di dalam prestasi, dalam jabatan pekerjaan saya, dan juga dalam kehidupan saya sendiri. Situasi yang tergambar di sini adalah situasi yang saya alami pada saat itu. 98, untuk proses awal kemana saya mulai mengenal Tuhan. Yang saya rasakan pada saat itu, yang aneh bagi saya adalah bagaimana Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil saya itu dengan cara yang sangat tidak masuk. Tidak masuk satu pemikiran yang mudah ditangkap. Unik dan sangat. Ceritanya seperti pada saat saya 97, 98 itu, di mana saya dalam situasi yang sangat terpuruk saat itu, saya berjumpa dengan teman saya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu waktu itu. Kemudian dia dulu sangat rohani sekali waktu sama-sama saya di kantor yang sebelumnya. Setiap hari Jumat dia selalu mengingatkan pada saya, yuk kita ikut PD, Sotuan Doa, karena tiap Jumat itu di kantor kami ada Sotuan Doa, dan buat yang Muslim mereka ada Jumatan. Dia rajin mengingatkan saya, tapi selalu saya mengatakan, enggak lah, saya lebih suka dengan kehidupan yang lain. Akhirnya kami berpisah, dia pindah ke perusahaan lain, dan saya tetap di situ, dan kami ada yang berpisah. Nah, pada peristiwa itu terjadi, saya berjumpa dengan dia. Perjumpaan itu sebetulnya tidak sengaja. Dia mengajak saya untuk pergi ke Cipanas waktu itu, tempat ke villa dia. Dia mengatakan dengan saya begini, ya kita tahu situasi sekarang sangat buruk, maka kita harus berpikir bagaimana kita punya kreativitas untuk boleh mengembangkan bisnis kita dengan usaha sendiri. Saya pikir ya ada baiknya juga ya, ada benarnya juga. Saya pergi ke mereka ke sana dengan tujuan satu hal, yaitu untuk melihat potensi bagaimana untuk mengembangkan usaha di daerah Puncak. Waktu itu memikirkan suatu hal untuk mencari hotel atau bikin villa dan sebagainya. Oke, itu sampai sana. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Teman saya ini ternyata mengajak saya pergi ke satu tempat retret yang Bapak Ibu sekalian tentunya kenal, yaitu tempat di mana Romo Yohanes berada.
saya diajak ke sana. Saya tidak mengerti waktu itu mau acara apa. Tetapi tanpa disadari, saya bisa mengikuti itu semuanya dari mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir. Ini satu hal yang sebetulnya begitu tidak pernah saya duga sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Tetapi itulah titik awal perubahan saya. 1998. Peristiwa itu membawa perubahan dalam hidup saya. Menjadi seperti sekarang. Mulai saya mengenal dengan Tuhan kembali. Nah, ini situasi yang dimana saya alami pada saat itu. Dan itulah cara Tuhan untuk bekerja, mengajak, membawa kembali dombanya untuk bersatu dalam kawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menjadi domba-domba Allah, dan kita tahu siapa gembala kita, maka jadilah domba-domba yang taat. Jadilah domba-domba yang baik. Karena dengan domba-domba yang baik, maka kita dijamin kehidupan kita pasti akan keselamatan. Tuhan jadikan kita bukan adalah untuk kepentingan manusia, tapi adalah kita akan diarahkan menuju kepada Allah itu sendiri. Maka akhirnya saya ingin sampaikan bahwa kesimpulannya adalah dalam situasi apapun, yang penting kita harus beriman yang murni. Kalau kita beriman, berimanlah yang murni. Apa itu iman bermurni? Iman yang murni adalah iman yang tanpa keraguan-raguan. Iman yang tidak bertanya-tanya lagi. Saya betul-betul diimani dengan baik. Yang kedua, kita masih ingat bahwa kita adalah punya gembala. Gembala itu gembala yang baik, bukan gembala palsu. Gembala yang akan mengayomi semua domba-dombanya. Karena kita punya gembala yang baik, maka kita juga harus menjadi domba yang baik. Domba yang taat, domba yang patuh dengan perintah sang gembala. Dan kenalilah suara gembala. Selain itu, maka kita harus sadar bahwa kita inilah anak-anak. Karena kita bukan anak dunia, maka dunia tidak pernah mengenal. Inilah tiga hal yang menjadi kekuatan kita untuk boleh kita beriman untuk menghadapi setiap masalah. Setiap masalah bisa teratasi dengan sebaik mungkin kalau kita bisa menyadari akan tiga hal tadi. Kita punya gembala yang baik, kita juga menjadi domba yang baik, dan juga kita adalah anak. Saya kira itu permenungan pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya kembalikan ke bos. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan yang mengenai firman yang dibawakan pada malam hari ini, boleh ditanyakan 2 pertanyaan. Nanti akan diusahakan jawab oleh Bapak Yuswanto. Terima kasih Pak Yuswanto atas firman-Nya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang kira-kira ada yang ingin ditanyakan. 2 pertanyaan. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mengganjal di hati sehubungan dengan kondisi saat sekarang dan sehubungan dengan firman yang dibawakan pada malam hari ini. Dipersilakan, boleh ditanyakan 2 orang saja. Pak Willy, mungkin Pak? Sudah jelas sekali atau nggak jelas sama sekali? Jelas sekali atau tidak jelas, kata Pak Yus. Karena pada mengheningkan cipta, Pak, biasa. Apa ini? Ada nggak nih Bapak Ibu? Kalau ada jangan malu-malu. Ya, silakan. Kalau ada ya silakan. Saya coba akan jawab. Ya, dipersilakan.
mumpung masih ada Pak Yuswanto loh. Pak Yuswanto sangat-sangat sibuk dan puji Tuhan bisa bergabung di Paroki Tuasebio untuk memberikan firman pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Biasanya pertanyaan adalah waktu seminar, sekarang waktu renungan orang mau mengendap dalam hati. Mungkin tidak ada pertanyaan yang penting. Oke. Ya, Pak Yuswanto, saya sedikit tanya. Kalau kita punya iman itu, seperti di saat pandemi ini, kita sudah berdoa banyak, kita sudah melakukan banyak, tetapi seakan-akan belum mendapat jawabannya gitu. Kita mesti berusaha iman seperti yang bagaimana lagi gitu, supaya bisa mencapai seperti yang Tuhan mau gitu, supaya misalnya kita melihat solusi atau kita melihat sungguh-sungguh Tuhan sebenarnya bekerja gitu. Tuhan menyertai di dalam seluruh masalah hidup kita walaupun kita udah berdoa. Cuman banyak sekali kita nggak ngerti gitu. Seperti apa Tuhan, sikap Tuhan di dalam menjawab masalah kita gitu. Ini Pak Surya, saya coba jawab ya. Mungkin kalau kurang pas ya, tolong diperbaiki. Ini pengalaman saya sendiri, Pak Surya. Saya pernah mengalami situasi seperti itu. Di mana pada saat itu usaha bisnis saya sedang turun sekali, bahkan hampir tinggal 50% saja dari bisnis rutin saya. Saya berdoa pada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan ini perusahaan bukan milik saya, Tuhan. Kau percayakan pada saya, tapi ini adalah milikmu. Tapi lihatlah Tuhan, kondisi percobaan bisnis saya saat ini sangat menurun sekali. Saya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Saya sudah berdoa berkali-kali tidak ada jawaban. Akhirnya saya memutuskan begini, sudahlah, toh ini perusahaan bukan milik saya. Secara akte ya, secara akte hukum di Indonesia ya itu namanya nama saya. Tetapi sebetulnya bisnis ini kan Tuhan titipkan ke saya. Kalau Tuhan mau berbuat sesuatu, dia akan kembangkan bisnis itu. Pasti dia akan berkembang. Dan kalau Tuhan mau tutup, pasti tutup. Terus saya berpikir begini. Sejauh mana saya harus bertahan dengan iman ini? Saya serahkan sebenarnya pada Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan ini menjadi tumbuh dengan baik, tumbuhlah dengan baik. Tetapi bukan berarti kita diam ya. Berarti kita terus kemudian enak-enak tidak berusaha, tetap berusaha dengan baik. Tapi kita percayakan itu sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Justru pada saat pandemi COVID ini terjadi bulan Maret, April, Mei, Juni, tanpa diduga-duga, tanpa perdugaan sama sekali, bisnis saya tiba-tiba bisa naik begitu cepat. Apa bisnis saya sebetulnya sih? Bisnis saya itu adalah bergerak di dalam bidang alat kesehatan, alat-alat laboratorium. Salah satunya adalah untuk mengetes daripada kekentalan darah. Sebelum COVID, bisnis ini sangat tidak berkembang. Jarang periksa bisnis kami dari situ. Dan itu makin lama makin turun. Banyak orang tidak memeriksakan itu. Tapi begitu terjadi COVID, apa yang terjadi? Setiap orang yang kena COVID, begitu dia sembuh, dia wajib untuk memeriksa kekentalan darah secara rutin setiap bulan ke laboratorium. Itu sebenarnya D-dimer. Ya, kalau Anda dengar, namanya itu adalah D-dimer. Kalau D-dimer itu mencapai angka 3.000, dia dalam posisi yang sangat kritis. D-dimer yang terbaik adalah harus sampai di bawah harus 300. Nah, oleh karena itu, banyak sekali pasien-pasien COVID yang sembuh, mereka menjadi datang ke lab untuk memeriksakan kekentalan darahnya dia, untuk menekankan dari angka 3.000 turun menjadi angka 300. Inilah yang menjadi tiba-tiba menjadi bom waktu di bisnis kami berkembang begitu cepat. Sampai saya kaget, kok bisa begitu. Jadi satu pihak,
corona ini membuat orang bertanya-tanya dan terpuruk. Tetapi satu pihak memang ada yang diuntungkan. Dan kebetulan ya, puji Tuhan saya merasakan. Tapi proses menuju ke sana itu tidak semudah itu. Perlu perjuangan dan perlu penyerahan diri. Di dunia ini sebenarnya bukan milik kita. Hanya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola dengan sebaik mungkin untuk kepentingan diri, untuk kepentingan orang lain. Sebenarnya itu. Dan sekali lagi saya percaya bahwa dengan gembala yang baik tadi, Tuhan itu pasti akan menyiapkan domba-domba ini sesuatu yang baik. Hanya seringkali kita merasa tidak baik, kita merasa kadang-kadang merasa seolah-olah kita terpuruk, itu adalah karena perasaan kita sendiri, keinginan kita yang tidak terpenuhi, maka akibatnya kita merasa itu menjadi keterpurukan. Sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap orang, Tuhan sudah penuh. Bukan keinginan, tetapi manusia cenderung selalu mencari keinginan. Nah, kalau keinginan tidak terpenuhi, maka ini dianggap suatu masalah. Saya dulu bekerja dengan penghasilan katakanlah ya mungkin sekitar 30-20 juta lah satu bulan. Tiba-tiba di PHK. Dia ingin kembali mendapat pekerjaan itu. Dia merasa itu masalah. Tapi bagi orang yang menyadari kehidupan itu, dia mengatakan, oke, kalau toh saya harus berhenti, karena ada kepentingan dari perusahaan, masih banyak kreativitas yang lain yang bisa dikembangkan. Kita lihat sekarang bahwa banyak sekali sebetulnya pengusaha-pengusaha kecil, UKM kecil yang berbisnis dengan bisnis kecil, hanya dengan keahlian dia dalam kuliner dan sebagainya, dia bisa berkembang dengan pesat. Ya, karena mereka kreatif. Nah, pada saat kita ketakutan, pada saat kita mulai pada saat kita tenang, pada saat kita tidak merasa takut, pada saat kita tidak merasa khawatir, maka disitulah Tuhan bisa bekerja, berbicara kepada kita. Kreativitas apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu, Pak. Jadi biarpun belum sampai jawaban doa itu, jangan pernah berhenti berdoa. Karena dengan berdoa itulah, maka kita selalu akan diselamatkan. Saya kira itu, Pak Surya. Oke, terima kasih Pak Yuswanto. Satu lagi Pak Yuswanto. Ya, silakan. Lalu kita di sini misalnya seluruh peserta Zoom ini, imannya tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang sudah lumayan, ada yang masih di bawah, ada yang ya, misalnya kira-kira sendiri baru seperempat, baru gimana. Terus langkah-langkah apa yang harus yang bisa kita lakukan supaya kita mengetahui iman kita dan supaya kita mau bertumbuh itu harus bagaimana rumusnya gitu supaya kita jangan diam aja di situ aja pasrah tapi nggak berusaha, mungkin doa, mungkin dengan apa supaya kita tahu iman kita, terus kita juga mau naik terus supaya iman percaya kita benar-benar seperti yang Tuhan mau, semakin hari semakin teguh, semakin kuat. Baik, Pak Surya. Kembali saya ingin garis bawahi bahwa kita harus mulai menyadari, tadi saya gambarkan tadi, bahwa kita ini punya gembala yang baik. Gembala yang baik itu tidak akan pernah menyanyiakan kita. Nah, kalau kita punya gembala yang baik, maka kita harus menjadi domba yang baik, yaitu taat. Dan menjalankan apa yang si gembala itu. Nah, seringkali kita iman itu naik turun, karena apa? Karena kita tidak kembali kepada formasi tadi. Kita sering lupakan gembala itu. Ya. Saya sering mendengar kawan-kawan di dalam pelayanan sama-sama dengan saya di Sekina ya, mengalami colak begitu besar. Saya tanya, kamu ingat nggak bahwa kita punya gembala yang baik? Oh iya. Nah, kalau kita ingat itu, kenapa kamu harus takut? Kenapa imanmu harus runtuh?
Kenapa imanmu harus menjadi kecil? Nah, setiap kali begitu. Dan ini terjadi pada setiap orang yang sedang mengalami situasi buruk. Kalau sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, imannya makin lama makin luntur. Dia mulai mencari alternatif lain untuk mencari pertolongan. Kenapa? Dia fokus pada masalahnya. Dia lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di antara diri kita tuh ada. Dia menjagain kita. Dan kalau dia belum bertindak, dia tahu bahwa ini masih keadaan di batas kemampuanmu. Maka dia belum itu saatnya dia turun tepat pada waktu. Itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini yang iman kita tuh. Nah, bagaimana saya sendiri pribadi ya Pak Surya. Bagaimana saya mencoba meningkatkan iman kita? Selalu saya mengingat hal itu. Kalau saya sudah mulai merasa sedikit turun, saya ingat. Saya harus menjadi domba yang baik. Saya tidak boleh melawan gembala saya. Saya harus dengar. Bagaimana saya mendengar gembala saya? Ya, kita sudah jelaskan. Harus berkomunikasi melalui doa. Harus berjelas membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan pada saya pada hari ini. Dan setelah kita tahu, ya kita lakukan. Itu adalah cara bagaimana kita berusaha untuk menjadi domba yang baik. Seringkali juga menjadi domba yang nakal-nakal sedikit ya. Waktu nakal sedikit ingat harus kembali lagi kepada domba yang baik. Itulah yang terjadi. Nah, kenapa saya katakan beruntung sekali bahwa kita menjadi orang Katolik bahwa kita ada yang namanya sakramen pertobatan. Nah, disitulah kita manfaatkan semaksimal. Kalau kita sadar bahwa kita, kok saya sudah menjadi domba yang nakal, ya bertobat. Kembali lagi kepada formasi. Inilah salah satu yang harus kita rayakan bahwa kita merasa cukup bahwa kenapa adanya sakramen pertobatan. Gereja kita ada yang membuat kita bisa selalu kembali lagi untuk lebih baik. Begitu Pak Surya. Jadi memang iman itu bisa naik turun, tapi kalau pada saat turun kita harus ingat kembali. Pada saat turun ingat kembali. Itu akan menambah kita waktu ke waktu. Maka tadi Tuhan mengatakan bahwa dengan biji sesawi, kemudian dia diproses, kemudian dia dipupuk, kemudian dia menjadi besar, menjadi seperti pohon yang begitu indah. Memang itu perlu proses. Terus dikembangkan dan akhirnya pohon itu bisa menjadi lebih rindang. Kalau pohon itu menjadi rindang, maka disitulah pohon burung-burung akan bersarang, berkumpul di sini. Saya kira itu Pak Surya. Bagaimana kita meningkatkan iman kita. Semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak Yuswanto. Romo lebih tahu di sini. Terima kasih Pak Yusanto firman-Nya pada malam hari ini. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Mohon kasih-Mu biarlah Engkau senantiasa memberkati Pak Yusanto di dalam kesehatannya, di dalam pelayanan, di dalam usahanya. Sehingga Pak Yusanto berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, kami juga ajarin kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini pada malam ini, di Zoom ini Bapak. Berikanlah kami iman yang murni itu. Dan ingatkan kami Bapak bahwa gembala yang baik apapun permasalahan hidup kami. Dan kami tahu Bapak, Engkau senantiasa mengajari kami, ajari kami untuk menjadi domba yang baik. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku datang. Kau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia ikut tenang, walau hidup penuh tantangan,
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, apapun kami saat ini di masa-masa pandemi ini, kami tahu Tuhan, hanya Engkau jawaban di dalam setiap permasalahan kami. Karena Engkau gembala yang baik bagi kami. Bapa yang baik, kami ini anak-anak-Mu ke hadapan membawa doa dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Fernando, Pastor Sapador, dan juga Pastor Purnomo. Biarlah Engkau senantiasa Bapa memberkati para pastor kami, berikan kesehatan, berikan hikmat daripadamu, biarlah menjadi gembala yang baik di dalam paroki kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Letda Resta Tri Utomo Sigar dan kru 53 anggota TNI AL kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam beberapa hari yang lalu. Kiranya Bapa berikan mereka pengampunan dan berikan mereka semua agar mendapatkan mahkota kemuliaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk korban bencana alam maupun korban COVID yang telah Engkau panggil. Kiranya Bapa, Engkau berikan pengampunan atas dosa mereka dan berikanlah mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Randy yang masih terkena COVID. Kiranya Tuhan, Engkau menjamahnya dan menyembuhkannya. Juga untuk Bu Ayin yang tangannya masih suka kesemutan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Juga kepada Melissa yang sakit Tuhan, epilepsi, kiranya juga Engkau menyembuhkan Melissa, memberi damai dan sukacita. Begitu juga dengan Ci Aking yang matanya selalu keluar air, kiranya Engkau juga menyembuhkannya. Juga untuk Ibu Rita, Ibu Magda, Ibu Leni, Bu Sofia yang kakinya sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah kakinya dan menyembuhkannya. Semua ini kami doa dalam nama Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Handanu yang saat ini masih pemulihan untuk sakitnya, dan untuk Bapak Stephen Surya yang saat ini menjalani pengobatan dan segala macam terapi untuk sakit sensornya. Kiranya Bapak Engkau berikan pemulihan, mujizat kesembuhan pada mereka.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi wabah COVID saat ini yang sedang merajalela, terutama di India, di mana banyak korban tewas karena COVID dan tidak tertolong karena COVID yang menyerang orang banyak itu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni segala kesalahan dosa mereka. Mohon Engkau ulurkan tangan-Mu, belas kasih-Mu, biar COVID di sana bisa diatasi dan semakin hari semakin berkurang. Biar korban yang terkena COVID boleh mendapat pertolongan dan berkat campur tangan-Mu mereka boleh banyak yang disembuhkan sehingga jiwa-jiwa mereka boleh Engkau menangkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Maria dan Leo agar Kau beri pekerjaan yang baik, yang cocok, dan juga kami berdoa untuk mereka yang kena potong gajinya dan juga yang di PHK, biar Tuhan Engkau memberi mereka berkat-berkat yang berkelimpahan pada saat-saat pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, mohon kedamaian jiwa untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil baik karena sakit maupun karena COVID. Mohon pengampunan atas dosanya dan berikan mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau juga berdoa bagi korban-korban kapal selam Nanggala 4102 yang tenggelam, di mana ada 53 anggota TNI AL. Kami juga mau berdoa buat Letda Resa Tri Utomo Sigar bersama seluruh yang ada di dalam anggota-anggota TNI AL yang ada di dalam kapal tersebut. Kiranya Kau terima mereka di sisi-Mu, Kau ampuni kesalahan dosanya, dan Kau berikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk korban kebakaran di Keadilan 2 Dalam maupun juga Kesederhanaan dan Mangga Besar. Kiranya mohon belas kasih-Mu Bapak, agar mereka yang saat ini masih mendapatkan sedikit bantuan dari berbagai macam pihak, boleh segera mempunyai atau menempati rumahnya kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah badan permohonan kami kehadapan-Mu Bapa. Engkau yang Maha Tahu setiap isi hati kami masing-masing anak-Mu. Apapun yang terjadi pergumulan kami, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Dalam keuangan kami Engkau pulihkan, apapun kami serahkan ke dalam kasih. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau senantiasa menerangi hati kami, berikanlah kami senantiasa iman itu. Dan ingat kami senantiasa Bapa, bahwa Engkaulah gembala yang baik di dalam hidup kami. Dan ajari kami menjadi domba yang baik. Dan kami juga mohon berkat perkenan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Selamat malam teman-teman. Ini ada sedikit kesaksian yang mau dibawakan oleh Leo, di mana dia baru sembuh dari COVID. Berkat pertolongan Tuhan, dia boleh diluputkan dan mengalami kesembuhan. Leo, kami persilahkan.
Ya, selamat malam semuanya. Halo? Malam. Ya, malam Pastor, malam semuanya. Jadi saya pernah mengalami COVID ya sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi kondisi saat itu saya sendiri nggak sadar kalau udah turun kadar oksigen saya dalam darah ya. Jadi saya kalau mengadakan kekuatan sendiri mungkin saat itu sudah meninggal kali ya. Karena saya cuma pengen pulang istirahat gitu. Jadi kebetulan pas di salah satu rumah sakit itu saya dapat suster yang ya entah gimana dia bisa cek tekanan oksigennya gitu ya dengan alat yang mungkin oximeter namanya ya. Dari situ bisa ketahuan dan saya merasa mukjizat juga karena hari itu saya tidak ada planning masuk rumah sakit ya sama sekali, tidak ada rencana, bahkan nggak menyiapkan uang gitu ya. Jadi ternyata di sana menerima BPJS dan saya dapat kamar, hari itu juga saya dapat kamar gitu. Padahal kondisinya sedang cukup tinggi COVID yang kena COVID yang masih di ruang ICU, tidak boleh langsung diisolasi ya. Jadi saya kayak mendapat tiket VIP lah hari itu walaupun ya uangnya juga nggak disiapkan dan juga kita nggak siapkan diri untuk istilahnya perawatan di rawat inap ya. Ya saya dapat kamar dan itu saya merasa mukjizat sekali, dapat oksigen ya untuk menolong. Ya beberapa jam kemudian setelah saya masuk itu langsung penuh, itu rumah sakitnya penuh dengan orang-orang yang misalnya dari berbagai daerah di Jakarta ya yang memang di tempat lain sudah tidak tertampung gitu. Ya saya itu merasa mukjizat banget dari Tuhan Yesus ya. Jadi ya dia selamatkan saya walaupun saya sendiri nggak sadar saya sudah kena itu penyakit COVID ya. Itu saya kira gitu sih pengalaman pribadi dari ya selama saya kena COVID itu beberapa minggu di rumah sakit seperti ya retret rohani ya karena selama ini jujur tadi mungkin Pak Yus juga bilang ya kita kadang mengadakan kekuatan sendiri ya. Saya juga selama pergumulan mencari pekerjaan baru itu ya saya habis waktu untuk belajar hal-hal IT baru, hal komputer baru ya. Saya juga sibuk mencari lowongan pelamar ke sana kemari. Jadi saya waktu berdoanya itu ya terus terang berkurang banyak gitu. Bahkan ya mungkin ya seperti tadi dibilang kita jadi mengadakan kekuatan sendiri, kita kelabakan sendiri gitu ya. Kita jadi nggak percaya sama gembala yang baik yang Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik gitu. Nah, itu benar-benar satu apa ya selama di rumah sakit itu saya dikasih terbukalah mata saya gitu. Ini kalau dia cukupkan segala sesuatunya gitu loh. Karena jujur saya juga kalau harus bayar sendiri udah pasti nggak cukup ya biaya perawatan COVID itu bisa ratusan juta gitu ya. Jadi saya luar biasa dah itu saat itu. Bahkan ya waktu saya udah habis jatah BPJS saya pun asuransi saya yang nggak seberapa masih bisa mencukupi dari kantor gitu ya. Jadi saya rasa ya cukup aman juga sih gitu. Jadi cukup kondisi saya dari fatal sampai yang akhirnya bisa ya lumayan lah bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu ya. Dicukupkan sama Tuhan Yesus gitu. Itu yang saya rasakan sih ya. Jadi sejak itu ya saya diingatkan ya kita boleh berusaha tapi jangan mengandalkan kemampuan otak kita sendiri gitu ya. Jadi selalu ingat sama Tuhan Yesus yang minimal berdoa lah ya gitu. Saya kira itu yang saya alami ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Leo Ya, buat peneguhannya di mana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Asal kita berseru terus kepada Dia, pasti Tuhan turun tangan saat kita angkat tangan. Amin. Ya. Oke, itu terima kasih. Pengumuman minggu depan, Senin depan, PDKK akan diadakan seperti biasa kepada Dia jam 7 malam, jam 7.30 malam. Kami undang teman-teman, saudara-saudara kalian semua untuk tetap ikut di dalam acara PDKK ini biar iman kita bertambah kuat, biar kita terus-menerus memuji menyembah Tuhan dan semakin menyenangkan hati Dia, semakin mengasihi Dia. Dan pembawa firman-Nya nanti menyusul akan kami kabarkan. Terima kasih. Lagu terakhir kami persilakan. Sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kita akan menaikkan satu lagu penutup di mana Tuhan Yesus dengan Paskah ini, Tuhan yang telah mati di kayu salib bagi menebus dosa kita. Kita
dengan kebangkitannya, kita akan diberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk PD acara malam hari ini kepada Pastor Fernando dan kepada Pak Yuswanto yang Terima kasih Pak Yuswanto. Terima kasih Pastor. Pastor Fernando, Terima Bapak kasih, Pak. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang Terima kasih, Bapak